Pasal 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai pada Tuhan Bapa di surga kecuali harus melalui aku." Berarti satu-satunya Shirathul Mustaqim itu adalah Yesus. Yang umat Islam tiap sholat berdoa, ihdinas Shirathul Mustaqim. Itu cara mereka. Dan memang sampai detik ini mayoritas umat Islam, jangankan yang awam, salah dalam memahami kitab sucinya orang Kristen. Sampai sekarang masih menyebutnya Injil. Umat Islam beriman kepada kitab Taurat karena Al-Quran. Jadi umat Islam beriman kepada kitab Taurat, yakni firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pegangan hidup bagi Bani Israel. Kita beriman. Oh, jelas kok ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, surat Ali Imran ayat 3 dan 4. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injila min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidu wallahu azizun dzuntiqam. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Berarti ini sudah selesai bunyi. Ini ya. Di mana Taurat dan Injil itu min qablu hudal linnas, sebelum Al-Quran ya, itu petunjuk bagi manusia. Berarti diakui Taurat dan Injil itu memang firman Allah. Tapi terus apakah kemudian kita dibawahi oleh orang Kristen Taurat dan Injil itu yang ada pada kami ini? Lah kalau menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 4, siap yang ayat 4 ini, bagi yang tidak mau menerima kitab kami yaitu Taurat dan Injil menurut Al-Quran, itu akan diadab oleh Allah, katanya begitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh pendeta Rifai Burhanuddin. Dia menulis buku judulnya Isa Al-Masih dalam Al-Quran, diterbitkan tahun 1965. Udah lama. Terus dikembangkan oleh Hamron Amri, terus dikembangkan sekarang oleh Bambang Nurseno dan Nehemia Christian Center, yang kemudian dikembangkan oleh Dr. Robert Walean. Dr. Robert Walean inilah yang menjadi penasehat spiritual Nabi palsu Ahmad Musaddiq, yang mendirikan Al-Qiyadah yang kemudian bermetamorfose menjadi Gavatar itu. Oleh karena itu umat Islam
yang masuk Ghafatar rata-rata sudah murtad. Karena diajari ini. Al-Quran sendiri loh yang mengatakan ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya yang dibenarkan adalah kitab Taurat dan Injil. Taurat dan Injil itu sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Itu caranya memurtadkan itu. Lah terus akhirnya umat Islam yang itu anggotanya yang muslim itu disuruh buka lagi surat Al-Fathu, ya Al-Fatah itu ayat 1 dan 2 yang berbunyi inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara. Diputus sampai di situ ayatnya. Artinya sesungguhnya kami membuka kemenangan kepadamu Muhammad dengan kemenangan yang nyata, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang dulu maupun yang akan datang. Nah, terus ditafsirkan sendiri. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad baik yang dulu maupun yang akan datang. Lah kenapa diampuni? Karena berdosa. Berdosanya yang dulu dan yang akan datang. Berarti Nabi Muhammad itu sering berdosa. Katanya begitu. Lah kalau sering berdosa berarti sering salah. Kalau sering salah berarti sering tidak benar. Kalau tidak benar untuk apa diikuti? Itu caranya mereka. Lah karena sudah diajari anggota-anggota Ghafatar atau Al-Qiyadah ini bahwa di samping beriman pada Al-Quran juga beriman pada kitab Taurat dan Injil. Nah, coba sekarang kita buka Injil, katanya begitu. Silakan buka Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai pada Tuhan Bapa di surga kecuali harus melalui aku. Berarti satu-satunya Shirathul Mustaqim itu adalah Yesus. Yang umat Islam tiap sholat berdoa ihdinas Shirathul Mustaqim. Itu cara mereka. Dan memang sampai detik ini mayoritas umat Islam, jangankan yang awam, salah dalam memahami kitab sucinya orang Kristen. Sampai sekarang masih menyebutnya Injil. Nah, nanti saya jelaskan. Sampai jangan pulang dulu, kan sudah sarapan. Mosok kalah basing durung sarapan. Nah, ini di surat As-Sajdah juga walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ini As-Sajdah ayat 23.